Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, teman-teman, sahabat-sahabatku sekalian, setelah Gerakan Rakyat melakukan open recruitment yang telah mendaftar sampai dengan kemarin setelah dibuka 3 hari, sejumlah 1.371 yang telah mendaftarkan, dan tentunya ini adalah angka yang membuat kami melihat bahwa ada antusiasme yang begitu tinggi. Oleh karena itu, dalam waktu dekat kami akan melakukan tentunya komunikasi dan koordinasi secara online dengan melibatkan seluruh. Dan nantinya tentunya sesuai dengan bidangnya masing-masing, kita akan melakukan pembidangan dan tentunya kita akan lakukan langkah-langkah lebih lanjut dalam rangka konsolidasi organisasi. Nah, sahabat-sahabat sekalian, saudara-saudaraku semua, bahwa dalam waktu dekat juga Gerakan Rakyat akan melakukan launching kartu anggota. Oleh karena itu, tetap pantau, simak akun sosial media Gerakan Rakyat, sehingga nantinya kita bisa terlibat dan bisa aktif partisipasi dalam setiap kegiatan-kegiatan Gerakan Rakyat. Salam Gerakan Rakyat. Semua orang tahu itu curang. Semua orang tahu itu pakai tangan. Semua orang tahu itu bukan kemenangan yang sesungguhnya. Jangan Gerakan Rakyat, ini Gerakan Rakyat keras-keras, jago debat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersyukur sekali sampai di sini, dan karena kita berada di tanah Melayu, boleh saya mulai dengan pantun. Riak sungai Siak bergetar tenang, perahu hilir membawa harapan. Gerakan rakyat kini disanding, menegakkan marwah dengan kesatuan. Pucuk pauh delima batu, anak nelayan mengayal di muara. Junjung marwah Melayu bersatu, gerakan rakyat tegak bermakna. Terus sekalian saya hormati, ketika kita bangsa Indonesia 80 tahun yang lalu memilih merdeka karena kita tahu bahwa sistem kolonial menghasilkan ketimpangan yang luar biasa. Bagaimana pemegang kewenangan mengalami peningkatan kemakmuran yang luar biasa, sementara rakyat kebanyakan tertinggal dalam kemiskinan dan keterbelakangan. Betul tidak? Karena itu ketika era kolonial, kalau ibu bapak datang ke negeri Belanda, di sana makmur betul negeri itu. Dari mana kekayaannya? Di sini. Dari sini. Karena itulah kenapa kita ingin merdeka, supaya kita makmur dengan apa yang kita miliki di sini. Terjadilah merdeka. Nah, ketika terjadi merdeka, nampaknya situasi itu masih berlanjut. Di tempat-tempat yang banyak kekayaan alam, justru di sana merasakan ketertinggalan dan keterbelakangan. Betul tidak? Karena itu harus diubah. Karena tujuan merdeka pertama dan terutama menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu sebabnya kita merdeka. Merdeka karena kita ingin adil. Nah, ketika kita menyaksikan ketimpangan seperti itu, tidak bisa dibiarkan. Harus dikoreksi. Janji Republik ini itu 4. Memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Betul tidak? Terlibat di dalam persoalan dunia. Kita memiliki janji-janji ke mereka. Janji itu harus lunasi. Siapa yang melunasi kita? Karena itulah setelah berjalan 80 tahun, kita menengok kembali. Kalau yang pernah mengikuti pengembaraan, pernah belajar pengembaraan, pasti tahu yang disebut sebagai titik azimut. Bukan kompas. Betul ya Pak? Bukan kompas. Lihat nih. Di mana kita berangkat, di mana kita akan berujung. Lalu cek. Nah, setelah jalan 80 tahun, banyak hal yang menyimpang dari tujuan awal. Karena itu harus dikoreksi.
Apa yang paling mendasar hari ini perlu dikembalikan? Salah satu yang mendasar yang tadi disampaikan oleh Dr. Zulfikri Toguan. Kita harus menjadikan negeri ini negeri yang beradab, karena hukumnya memberikan kepastian dan hukumnya memberikan keadilan. Ketika itu terjadi, maka semua aspek kehidupan, dari kehidupan ekonomi, kehidupan sosial, kehidupan politik, semua aspek akan bergerak di rel yang benar. Yang membedakan Luar biasa sekali bagaimana gerakan rakyat Partai Anies Baswedan, teman-teman ya, sangat menjadi partai yang akan bisa bersaing ya dengan partai-partai lainnya di tahun 2029 nanti ya. Gerakan rakyat semakin hebat ya, bagaimana Anies Baswedan sebagai inisiator, sebagai tokoh yang turun langsung ya untuk membesarkan Partai Gerakan Rakyat ini, teman-teman ya. Dan ini membuat para pendukung Anies semakin bersemangat ya. Bagaimana Ormas Gerakan Rakyat ini digadang-gadang akan menjadi sebuah partai besar, sebuah partai yang hebat ya, dan bisa bersaing dengan partai-partai yang ada. Kalau kita melihat bagaimana Anies Baswedan pada saat pilkada yang lalu, teman-teman, pada saat ia gagal maju sebagai calon gubernur ya, pada saat itu kemudian Anies mengatakan bahwa ia akan membuat partai baru ya, tidak bergabung kepada partai yang sudah ada, karena partai yang ada ya adalah partai yang tersandra kekuasaan, kata Anies Baswedan, sehingga ia tidak ingin ya menjadi bagian dari itu. Ya, apalagi pada saat itu gagasan perubahannya terus membumi, teman-teman, sehingga Anies Baswedan mendapat masukan daripada relawan, daripada para pendukungnya ya, agar Anies membuat sebuah partai politik. Dan itu akhirnya ia kerjakan, ia lakukan ya. Saat ini bagaimana Anies sedang fokus ya membangun partai yang akan menjadi wadah untuk Anies sebagai ketua umum suatu saat nanti, teman-teman. Dan banyak sekali ya masyarakat ya antusias untuk bergabung menjadi anggota daripada gerakan rakyat tersebut. Kalau hal ini benar dan cepat terjadi 2026, teman-teman, maka yakinlah bahwa Anies Baswedan ya akan menjadi pemimpin di masa depan ya. Partai yang ia dirikan ini, teman-teman ya, berpotensi mengalahkan partai-partai yang ada jika para pendukungnya kemarin di Pilpres yang 25%, sekitar 40 jutaan lebih itu mendukungnya ya. Dan ini bisa berpotensi maju dan masuk ya sebagai salah satu partai yang akan lolos ke Senayan 2029 nanti ya. Bagaimana menurut kalian? Kita diskusi di kolom komentar.